Orang yang tidak suka dengan orang yang percaya kepada Kristus. Kalau kita membaca di dalam konteks ini yang sudah kita baca tadi, kita tahu seorang Saulus adalah seorang yang sangat jahat. Dia memang pintar, tetapi dia tidak suka dengan orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Nah, dari sini, dari kisah Saulus kita akan belajar beberapa hal. Apa saja ciri-ciri orang yang sudah mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Di dalam Kisah Para Rasul pasal 9 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-9 bagian A, kita akan menemukan beberapa hal dalam konteks ini. Yang pertama, yang harus kita ketahui bahwa orang yang memiliki ciri-ciri yang berjumpa secara pribadi dengan Tuhan adalah ada perubahan di dalam hidup mereka. Jadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, mungkin kita punya masa lalu yang berbeda satu dengan yang lain. Saya pun punya masa lalu. Di dalam konteks ini Paulus juga punya masa lalu yang sangat jahat. Orang yang tidak suka dengan orang yang tidak percaya. Saya pun juga punya masa lalu yang tidak baik. Sebelum saya percaya sama Tuhan, saya sedikit-sedikit gampang marah. Tetapi ketika saya mengalami perjumpaan dengan Tuhan, meskipun badan saya besar Bapak, saya tidak menangis saat ini. Betul, saya mungkin dikatakan mungkin cengeng. Tapi dulu Bapak Ibu, sebelum orang pukul saya pukul dia. Itu masa lalu saya. Tetapi ketika saya mengalami perjumpaan dengan Tuhan, ada perubahan sikap hidup yang saya alami. Mungkin Bapak Ibu juga punya pengalaman yang sama, punya masa lalu yang berbeda. Ketika kita belum percaya sama Tuhan, kita jahat di hadapan Tuhan. Sama kisah Saulus, dia jahat sama Tuhan. Ketika dalam perjalanan, ketika dia mau bertemu dengan orang-orang yang ada di Damsyik, dia punya surat kuasa untuk mereka dibawa ke Yerusalem, untuk mereka dianiaya. Tetapi di tengah perjalanan, yaitu di kota, khususnya di jalan kota Damaskus, Yesus menjumpai Saulus. Ketika Saulus berjumpa dengan Tuhan, ada perubahan sikap hidup Saulus. Yang pertama, Saulus mengalami kebutaan dalam 3 hari. Dia berdoa. Dia orang yang belum percaya sama Tuhan, tapi dia juga berdoa. Ketika dia berdoa, Ananias yang dipakai oleh Tuhan, hamba Tuhan, dikirimkan kepada Saulus untuk mendoakan, untuk memberkati Saulus. Ketika Saulus didoakan oleh Ananias, apa yang terjadi Bapak? Ada perubahan di dalam kehidupan Saulus. Yang awalnya Saulus mengalami kebutaan, matanya dibukakan. Yang awalnya dia menganiaya Tuhan, Saulus dipakai oleh Tuhan untuk menjadi berkat bagi bangsa-bangsa, menjadi berkat bagi negara-negara. Berbicara perubahan di dalam hidup kita, berbicara bagaimana kita sudah meninggalkan masa lalu kita, ataukah kita masih melakukan masa lalu yang mungkin pernah kita lakukan. Hal-hal jahat yang sering dulu kita lakukan sebelum kita percaya sama Tuhan. Ketika kita dipanggil oleh Tuhan, apakah kita masih melakukan hal yang sama? Kalau kita tahu kita sudah berjumpa dengan Tuhan, harusnya kita sebagai anak-anak Tuhan, kita sadar bahwa kita sudah dirubah oleh Tuhan. Jangan terus kita lakukan hal-hal dosa. Contoh kecil, ketika Bapak Ibu diberikan tugas, lakukanlah tugas itu dengan tanggung jawab yang baik. Contoh kecil, kadang-kadang setiap hari Senin saya telepon bagian sponsor, ada beberapa orang yang tidak melakukannya. Itu contoh kecil. Saudara diberikan tugas tanggung jawab, lakukan itu. Sekalipun susah kita lakukan, tapi kerjakan saja.
Itu tanggung jawab yang harus kita lakukan. Kalau saudara tahu saudara sudah berjumpa dengan Tuhan, tinggalkanlah hal-hal yang menjadi alasan kita untuk kita tidak mengerjakan hal yang baik itu. Saulus meninggalkan masa lalunya. Hal yang jahat itu dia tinggalkan. Dia berpandangan ke depan bahwa ada Kristus di dalam hidupnya. Kita semua mungkin sudah tahu kisah Saulus ini. Tetapi siang hari ini, mari kita sama-sama menyadarkan diri kita pribadi, lepas pribadi. Kalau Tuhan sudah merubah hidupmu, Tuhan sudah merubah hidup kita. Yang awalnya kita berbuat jahat sama Tuhan, sekarang kita melakukan segala kebaikan hanya untuk kepentingan Tuhan. Amin. Ingat, untuk kepentingan Tuhan, bukan kepentingan kita pribadi. Sekalipun kita mengerjakan, tetapi itu semuanya untuk kepentingan Tuhan. Kalau kita sudah mengalami perjumpaan dengan Tuhan, mari apa yang saudara sudah alami itu, mari kita kerjakan semuanya bersama dengan Tuhan. Amin. Jangan lagi kita malas-malasan. Jangan lagi kita banyak alasan. Saulus ketika dia didoakan oleh Ananias, dia mengikuti arahan Ananias. Karena Ananias adalah pribadi yang dipakai oleh Tuhan untuk menyadarkan Saulus pada saat itu. Mungkin dosen-dosen di sini, staf-staf di sini mungkin mengingatkan saudara untuk saudara mengerjakan pekerjaan Tuhan, untuk saudara dibentuk di tempat ini. Ketika saudara dinasihati, ketika saudara diberikan nasihat-nasihat, kerjakanlah itu dengan sebaik mungkin. Amin. Kalau kita baca secara dalam konteks ini, Saulus dia tidak berkomentar banyak, tetapi dia mengerjakan apa yang dikatakan oleh Ananias. Berbicara respon yang baik. Ketika kita sudah dirubah oleh Tuhan, ada sesuatu pertobatan di dalam hidup kita. Berbicara perubahan dalam hidup kita, bagaimana kita meninggalkan hal-hal yang tidak baik kepada kita melakukan hal yang baik di dalam hidup kita. Saulus meninggalkan hal yang tidak baik untuk dia mengerjakan sesuatu yang baik, sesuatu yang besar, sesuatu yang memuliakan nama Tuhan. Yang awalnya dia melakukan hal yang tidak memuliakan Tuhan, hal yang menyakiti hati Tuhan, hal yang jahat di mata Tuhan. Tetapi ketika Saulus mengalami perjumpaan dengan Tuhan, dia melakukan setiap kebaikan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita dipanggil di lembaga ini, kita diperlengkapi di tempat ini untuk kita mengerjakan pekerjaan Tuhan yang besar. Amin. Kerjakan itu Bapak Ibu. Jangan banyak alasan. Kerjakan saja dan kerjakan. Milikilah respon yang baik. Itu ciri yang pertama. Ciri yang kedua, orang yang sudah mengalami perjumpaan dengan Tuhan, bahwa di dalam hidupnya ada kuasa roh yang penuh. Ketika Saulus dia belum percaya kepada Tuhan, di dalam hidupnya yang ada adalah roh kuasa-kuasa kegelapan. Tetapi ketika dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan, di dalam ayat yang ke-17, di sana dikatakan bahwa lalu pergilah Ananias ke situ dan masuk ke rumah itu. Ia menumpangkan tangannya ke atas Saulus, katanya, "Saulus saudaraku, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang engkau lalui telah menyuruh aku kepadamu supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus." Ketika Saulus ya, sebelum dia memiliki nama Paulus yaitu Saulus, ketika dia percaya kepada Tuhan, di dalam hidupnya ada Roh Kudus yang
dalam hati seseorang, saya percaya bahwa orang tersebut hidupnya penuh dengan kuasa. Ada kuasa di dalam hidup kita. Ketika kita sudah berjumpa dengan Tuhan, ada power, ada gairah untuk kita melayani Tuhan, ada gairah semangat untuk kita memberitakan kabar baik. Itu pun yang dilakukan oleh Saulus ketika dia berjumpa dengan Tuhan, sehingga Paulus melakukan pekerjaan Tuhan dengan kuasa Roh Kudus. Ada Roh Kudus yang memimpin hidupnya, ada Roh Kudus yang mengontrol hidupnya, sehingga dia menjadi berkat bagi banyak orang, bagi bangsa-bangsa, bagi suku-suku. Paulus menjadi berkat karena ada tuntunan Roh Kudus yang membawa dia berani mengerjakan pelayanan ini, karena ada Tuhan di dalam hidup Paulus. Jadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kalau di dalam hidup kita sudah ada Roh Kudus, kalau kita sudah yakin bahwa kita sudah berjumpa dengan Tuhan, apa yang perlu kita takutkan? Apa yang perlu kita khawatirkan di dalam hidup kita ini? Ada Roh Kudus yang menuntun hidupmu, ada Roh Kudus yang menjagamu, ada Roh Kudus yang menyertaimu ketika engkau memberitakan kabar sukacita. Sekalipun kadang-kadang kita takut, tetapi percaya ada Roh Tuhan yang hadir memenuhi hidup kita. Amin. Kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus sadar kalau kita sudah berjumpa dengan Tuhan, Roh Kudus itu sudah ada di dalam hidup kita. Roh Kudus yang memampukan kita, Roh Kudus yang akan terus membawa kita kepada kita bergairah melayani Dia. Kalau saudara merasa mungkin jauh daripada Tuhan, bertobatlah. Mungkin ada sesuatu yang salah di dalam hidup kita, karena Roh Kudus itu membawa semangat kita untuk kita bergairah di dalam kita mengiring Tuhan, di dalam kita melayani Tuhan. Kalau di dalam pelayanan saudara sudah mulai ogah-ogahan, saudara mulai malas-malasan untuk saudara memberitakan Injil, ayo kita koreksi diri kita. Apakah ada yang salah di dalam diri kita? Karena Roh itu membawa kita kepada semangat untuk kita melakukan pekerjaannya. Kalau kita mulai malas-malasan dalam pelayanan, dalam kita mengerjakan segala sesuatu, mari kita introspeksi diri kita. Apakah ada yang salah di dalam hidup kita? Bangun hubungan yang baik sama Tuhan. Amin. Mari kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus sadar bahwa ada Roh Kudus yang menuntun kita, yang membawa kita kepada kebahagiaan. Itu ciri yang kedua. Ciri yang ketiga, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ciri orang yang sudah mengalami perjumpaan dengan Tuhan, orang tersebut pasti hidupnya dipakai oleh Tuhan. Amin. Kalau kita ada di tempat ini, saudara dipakai oleh Tuhan untuk melakukan karyanya, melakukan pekerjaannya yang besar itu. Saulus sebelum dia percaya sama Tuhan, Tuhan belum pakai dia. Tetapi ketika dia punya sesuatu yang jahat, sesuatu pikiran yang jahat, dia mau menghancurkan orang-orang yang percaya kepada Tuhan, Tuhan tangkap dia, Tuhan pakai dia untuk melakukan setiap karyanya. Mungkin dulu kita punya pikiran-pikiran yang jahat sama Tuhan. Mungkin dulu kita nggak mengerti